Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya, buat seluruh rakyat Indonesia, bahwa kita adalah keluarga. Di dalam forum ini adalah kita satu kesatuan yang bisa untuk saling silaturahmi satu sama lain, karena silaturahmi itu adalah sesuatu yang dianjurkan agar kita lebih bisa mengenal satu sama lain dan tidak ada fitnah di antara kita. Kami dari Solidaritas Empati Makam dan Pemakaman Indonesia tentunya memang selalu mengutamakan adab, selalu mengutamakan etika dan silaturahmi. Dan setiap ada persoalan, kami selalu mengutamakan bahasa musyawarah. Bagaimana, seperti apa untuk mencari solusi, mencari jalan keluar. Dan tentunya kaitannya dengan lahan-lahan makam yang kami cek di wilayah. Dalam perjalanan kami selama ini banyak kami menemukan informasi dari masyarakat yang sampai hari ini barangkali masih simpang siur. Mungkin ada orang yang tahu, ada yang ngerti terkait ketika seseorang meninggal dunia. Untuk warga miskin, saya mendapatkan info bahwa bisa mendapat penggantian dari pemerintah yang sumber dananya dari kementerian. Itu yang terakhir saya dapat info dari salah seorang kepala bidang di kota kami, dengan satu catatan bahwa pihak keluarga atau si almarhum ini memang bisa membuat atau mengklaim dengan cara seperti yang pertama adalah membuat surat keterangan kematian yang ditandatangani dari pihak RT, RW sampai kelurahan. Lalu kemudian mengisi form juga terkait tentang kebutuhan. Yang ketiga, menyertakan juga kartu keluarga, KTP, rekening listrik yang memang informasinya itu di bawah 1.200 meteran listriknya. Itu yang dianggap orang susah. Dan mungkin zaman dulu ada namanya surat keterangan miskin atau SKTM. Nah sekarang itu SKTM sudah nggak ada, mungkin diganti dengan PKH. Tetapi sejauh mana juga kita juga nggak ngerti PKH itu program keluarga harapan, apakah semua masyarakat miskin juga sudah mendapatkan kartu itu. Artinya kami menghimbau kepada pemerintah daerah khususnya untuk menyampaikan kalau memang itu terkait masalah program pemerintah pusat yang turunannya sampai ke daerah, karena sampai ke tentunya sampai ke kelurahan, untuk bisa disampaikan informasi yang lebih akurat lagi agar masyarakat ini lebih memahami seperti apa, bagaimana mengklaim itu adanya di dinas sosial atau di mana, yang tentunya kami menginformasikan itu ada. Tapi kami belum pernah mencoba mengklaim itu. Mungkin ada teman-teman yang sudah melakukan upaya itu, tolong diinformasikan juga kepada kami, karena 4 syarat tadi itu yang utama adalah surat keterangan kematian, kartu keluarga atau KTP yang bersangkutan, keterangan, terus ahli waris juga, dan itu kalau tidak salah kisarannya kurang lebih 4 juta. Jadi mungkin informasi yang saya dapat ini belum terlalu konkret, tetapi intinya tidak ada salahnya kita mencoba ke kelurahan kita untuk bertanya masing-masing dimanapun Anda tinggal, karena ini program ini dari kementerian langsung dari dinas sosial, dengan catatan yang pertama adalah kategori orang susah. Yang kategori orang susah mungkin dulu ya punya SKTM, surat keterangan miskin, tapi sekarang PKH ya, program keluarga harapan. Kita menyimak ini, tentunya ini hanya sebuah informasi kaitannya dengan kematian, kaitannya dengan prosesi pemakaman yang memang kalau orang bilang mahal untuk di daerah Jakarta. Mungkin ada di daerah kampung-kampung dia bilang memakamkan itu gratis, betul, tetapi proses pemandian, mengapani dan sebagainya itu tentunya memang butuh biaya.
Makanya itulah yang sebetulnya kita butuhkan dana-dana tersebut, dan karena dia kategori orang susah itu dapat penggantian dari pemerintah, dan kalau itu ini benar, ini keren sekali. Saya belum pernah mengklaim ini jujur, tetapi saya juga ingin tahu bagaimana caranya seperti apa, dan saya mencari tahu caranya yang seperti saya sebutkan tadi. Saya ulangi, yang pertama mungkin menyiapkan surat keterangan kematian daripada almarhum. Yang kedua surat keterangan miskin, atau dulu SKTM, sekarang sudah tidak ada, yang namanya PKH, program keluarga harapan. Yang ketiga menyerahkan bukti rekening listrik di atas 1.200 di bawah 1.200. Yang keempat itu KTP daripada ahli waris. Kelima itu nanti mengisi formulir permohonan, yang saya juga belum tentu belum lihat formulir itunya seperti apa, tapi intinya ini harus kita sikapi. Kalau memang ada, kadang saya melihat juga banyak orang susah yang meninggal, akhirnya cari utangan sono sini ke tetangga sebelah untuk pertama biaya proses memandikan, mengapani dan sebagainya. Lalu kemudian dia juga nggak dapat lahan, akhirnya untuk gali tukang makam dia harus membayar sekitar 600 sampai 800 ribu. Mungkin yang nggak dapat makam mungkin sampai jutaan. Ini banyak sekali fenomena yang terjadi, kejadian-kejadian yang terjadi, kita tidak bisa pungkiri, itu nyata, fakta. Ya, kami punya data, kami bisa bicara ini. Tetapi untuk mengklaim bantuan pemerintah dari Kementerian Sosial terkait masalah seseorang meninggal yang kategori orang miskin, informasinya itu mendapatkan santunan dari pemerintah, tetapi ada kriteria seperti apa. Mungkin teman-teman di daerah bisa bertanya sama orang-orang yang mungkin punya saudara yang ada di pemerintahan dan sebagainya. Nanti kami juga dari Solidaritas Simpati Makam akan mencari tahu lebih banyak lagi, karena ini saya dapat informasi hampir 3 hari yang lalu ya, saya ke dinas Perkim Pemukiman dan Pemakaman. Informasinya dapat, tetapi saya belum mendapatkan seperti konkretnya penjelasan tadi. Saya yang dapat yang tadi saya sebutkan tadi. Jadi buat teman-teman yang mungkin mohon maaf barangkali ada keluarga yang susah terus meninggal dunia, terus dia berutang pinjam sama tetangga atau keluarga yang lainnya, mungkin dana tersebut masih bisa diklaim ke pemerintah daerah di mana tempat tinggal, karena itu dananya dari kementerian. Cuman cara mengklaimnya seperti apa, ini hanya informasi. Semoga ini bisa manfaat buat semuanya. Tentunya ini adalah juga bagian daripada kegiatan kami dari Solidaritas Empati Makam. Apapun yang kami tahu terkait tentang kebutuhan masyarakat, terkait masalah makam, prosesi, pemakaman dan sebagainya, insya Allah kami siap membantu dan kami siap selalu ada buat masyarakat Indonesia, dan kami ada untuk semuanya. Artinya kami tidak membedakan golongan-golongan agama manapun. Yang penting kita adalah warga Indonesia, berKTP Indonesia, semuanya calon mati. Yang jelas mati itu sifatnya urgensi dan harus kita sikapi hari ini. Untuk orang-orang yang membutuhkan lahan makam, tentunya lahan-lahan semakin habis, dan kita harus siap pada kenyataan bahwa lahan itu tidak pernah bertambah, tapi yang ada berkurang. Dan kami ingatkan lagi bahwa mati itu mahal. Oke, terima kasih dari kami sore ini. Semoga semuanya, aktivitas kawan-kawan semuanya itu selalu tidak mendapatkan halangan apapun, dan berkah, juga dapat rezeki-rezeki yang halal. Jangan sampai anak istri kita atau keluarga kita berikan makam dari rezeki yang tidak halal, sehingga mengalir ke dalam tubuh mereka melalui sel-sel darah mereka, karena itu akan menjadi satu bumerang buat kita di kemudian hari ketika memakan rezeki yang tidak halal, rezeki yang bukan seharusnya dimakan, tapi kita makan atau anak cucu kita makan, itu akan bumerang buat kita. Ingat, hukum karma itu bukan menunggu orang sudah mati, tetapi pada saat dia masih bernapas, dia akan merasakan karmanya. Banyak orang yang uangnya banyak juga tidak bisa memanfaatkan uangnya, ya. Kenapa? Karena dia ada di rumah sakit sambil berbaring,
tetapi uangnya luar biasa. Artinya dia hanya menggunakan untuk bagaimana dia berobat untuk sembuh, tapi dia tidak menggunakan untuk sesuatu yang indah, sesuatu yang enak dan nyaman, berguna buat masyarakat lainnya dan dirinya sendiri. Dari kami Solidaritas Empati Makam, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.